Film ini diawali dengan diperlihatkannya si senja bernama Jess yang terlihat ketakutan seperti dikejar-kejar sesuatu yang mengerikan. Please wake up. Oh, rupanya semua itu hanyalah mimpi buruk semata. Akan tetapi, suaminya yang bernama Max sudah tidak aneh lagi dengan Jess yang sering mengalami mimpi dikejar manusia laba-laba. Terlebih Jess yang seorang pembuat komik sedang menggambar karakter tersebut. Dirasa sudah siang, Jess mengajak Max untuk beres-beres karena sebentar lagi mereka akan pindah rumah. So big. Singkat waktu, mereka pun akhirnya tiba di rumah lama Jess bersama dua anak tirinya yang bernama Alice dan si kakak bohai bernama Taylor. Where'd you find that? Setelah melihat rekaman kenangan masa kecilnya, Jess yang merupakan ibu tiri berharap bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak Max. Di keesokan harinya, Jess yang akan kembali menggambar tiba-tiba dihampiri si bungsu Alice. Setelah melihat gambar-gambar buatan ibu tirinya, Alice pun mengajak Jess untuk bermain petak umpet. Dirasa ini kesempatan untuk lebih dekat, Jess pun mengiyakannya. Hi, Colin. 17, 18, 19. Namun baru saja akan bersembunyi, tiba-tiba Jess mendapat telepon dari rekan kerjanya dan langsung pergi keluar tanpa sepengetahuan Alice. Sementara itu, Alice sedang sibuk mencari keberadaan Jess yang watados AFK meninggalkan permainan. Sesampainya di basement, Alice pun penasaran dengan keberadaan pintu kecil di hadapannya. Melihat boneka beruang buluk ngejogrok di hadapannya, tiba-tiba saja Alice tertarik untuk membawanya. Namun Alice seolah mendapat bisikan dan diberitahu jika nama boneka ini adalah Kenzie. I'm hungry too. Sesaat kemudian, Jess yang selesai menelepon langsung teringat pada Alice yang mungkin sedang mencari-cari dirinya. Saat Jess merasa bersalah, Alice pun seolah tidak peduli karena kini ia sudah menemukan teman baru. But you can't do dinner for breakfast. Hey, what are you doing? Di malam harinya, terlihat Max dan Jess merasa senang saat mendengar anaknya ceria dan bermain bersama teman hayalannya yang menandakan mereka betah tinggal di rumah ini. Terlebih sebelumnya, Alice selalu murung akibat mengalami trauma disiksa oleh ibu kandungnya. Saat akan tidur, tiba-tiba Alice datang dan berkata jika ia sedang bermain petak umpet dengan Kenzie. Namun saat mereka asyik bersembunyi, tiba-tiba Jess merasa heran saat mendengar pintu yang terbuka sendiri. Alice pun berkata jika mungkin saja itu adalah Kenzie yang sedang mencarinya. Dan tanpa mereka sadari, tiba-tiba boneka Kenzie sudah berada di kolong kasur. Di keesokan harinya, Jess yang sedang beres-beres kembali melihat Alice yang sedang berbicara sendiri. You think Simon is just scared too? Di tengah kesibukannya, Alice pun datang dan berkata jika dirinya sedang bermain ngelut bersama Kenzie. Dirasa hanya permainan bocil, Jess langsung memberikan satu barang untuk Alice. Di malam berikutnya, Jess yang memiliki deadline berusaha menyelesaikan proyek gambarnya. Betapa kesalnya Jess saat dikagetkan suara gaduh dari arah basement.
Bisa kita lihat, seolah-olah Jess dituntun untuk menemukan barang masa kecilnya. Setelah mengecek basement, Jess pun berniat mengecek keadaan Alice di kamar. I'm so glad you came. So cute. She's having tea with her imaginary. She's a total daddy's girl. Thank you. Di tengah keheranan, Alice memberitahu jika teman hayalannya sedang berada di belakang Jess. Tiba-tiba saja ibu kandung Tyler datang dan berkata jika di rumah ini ada sesuatu yang mengerikan dan ia hanya ingin melindungi anak-anaknya. Singkat waktu, setelah kejadian ini ditangani tim kepolisian, Max menjelaskan jika perempuan tadi adalah mantan istrinya yang bernama Samantha. Namun entah bagaimana Samantha bisa menyelinap masuk. Di tengah kekhawatiran, Jess langsung mengecek keadaan Alice. Setibanya di kamar, Jess langsung menanyakan keadaan Alice, namun Alice merasa baik-baik saja karena Kenzie selalu menjaganya. Di tengah malam, Alice pun ngelindur sambil berbicara pada boneka Kenzie. Oh my god! Bisa kita lihat boneka Kenzie seolah hidup dan bisa berbicara. Di keesokan harinya, Max pun berpamitan pada Jess karena ada tugas dadakan dari luar kota. Mendengar hal itu, Jess berniat memanfaatkan momen ini agar bisa dekat dengan anak-anaknya. Bye, Dad! I just love your art. Setelah Max pergi, Jess dihampiri seorang emak-emak yang SKSD dan seakan mengenalinya dengan baik. Rupanya emak bernama Gloria ini dulunya sempat menjadi pengasuh Jess ketika masih kecil. Di tengah percakapan nostalgia, Jess berkata jika saat ini anak tirinya sedang mempunyai teman hayalan bersama boneka beruangnya. Mendengar hal itu sontak membuat Gloria teringat sesuatu, di mana ketika Jess masih kecil, ia pun memiliki teman hayalan sama seperti Alice. Di tengah obrolan, Alice yang lapar meminta Jess untuk segera membuatkannya makan siang. Singkat waktu, Jess yang teringat pada ayahnya meminta Tyler untuk menjaga adiknya sebentar saja. Entah karena apa, rupanya selama ini ayah Jess yang bernama Ben dirawat di rumah sakit Gelo. Rupanya sosok pria yang ada di mimpi Jess tadi adalah ayahnya sendiri. Di tengah kesedihan, Jess yang melihat ayahnya hanya pelongo-pelongo berkata jika kini ia dan keluarganya tinggal di rumah lama mereka. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja si ayah merasa khawatir dan ngamuk. Ia pun berkata untuk Jess segera meninggalkan rumah itu. Sementara di rumah, Tyler pun heran dengan Alice yang malah mengumpulkan serangga. Lantas Alice berkata jika hal ini adalah syarat agar bisa diajak jalan-jalan oleh Kenzie ke tempat asalnya. Meski terdengar aneh, Tyler yang ingin bersantai meminta Alice untuk bermain saja, sementara ia akan mengundang seseorang. Your babysitter's here. Baru saja ditinggal ortu beberapa saat, Tyler malah membawa seorang pria main di rumahnya. Melihat hal itu, Alice pun seakan tak suka dengan kedatangan Liam. Kemudian Liam yang so asik tiba-tiba mengajak Tyler mukbang pil koplok. Saat menonton film, Liam yang mabok sendiri merasa kecewa karena Tyler menolak pil koplok yang ia tawarkan. Namun Tyler tahu jika pria macam ini hanya mengincar celengannya saja atau paling enggak hisapan jigongnya. Di tengah rasa bosan, Liam terlihat cologog dan kokorotak dengan mengambil botol minuman milik ayahnya. Etasi goblok. Tyler pun menyuruh Liam untuk segera membawa handuk di WC. Di saat itu pula Alice berkata pada Kenzie jika ia tidak menyukai Liam. Sontak Liam pun heran setelah mendengar suara misterius. Dirasa salah dengar, Liam pun bergegas ke toilet. Saat Ciompol Liam berleberan kemana-mana, tiba-tiba saja boneka beruang itu hilang. Tak cuman itu, Liam yang cologog mengelapkan tangan pesingnya pada handuk Alice. Hey!
Dirasa Alice sedang mempermainkannya, Liam yang kesal langsung mengejarnya. Dude! What are you doing? Mamamsia, mereka pun akhirnya tergap oleh Jess. Sesaat kemudian, Jess yang kesal memberitahu ibunya Liam jika Liam cologog sambil membawa pil koplok. Namun bukannya sadar, ibu Liam malah membela anaknya dan pergi begitu saja. Sesaat kemudian, Jess pun datang menghampiri Alice yang terlihat murung di balik selimut. Come on, sweetie. He stopped acting like himself. Betapa syoknya Jess saat Alice menulis daftar uji nyali yang berbahaya. Sementara itu, Alice terlihat menyiapkan sebuah papan dengan paku berkarat yang menganga. Di tengah rasa takut, Alice akan dituntun untuk melakukannya. Untung saja meski sedikit terluka, Jess masih sempat menggagalkan aksi yang dilakukan Alice. Singkat waktu, dirasa tingkah Alice semakin mengkhawatirkan, Jess pun memanggil seorang psikolog bernama Soto untuk mengecek kondisi Alice. Setelah menyimpan boneka Kenzie, si dokter meminta Alice untuk menceritakan apa saja yang ia lakukan bersama Kenzie. Lantas Alice berkata, jika ia diminta Kenzie untuk tidak menceritakan apapun pada orang lain. Namun Alice merasa takut saat Kenzie menyuruhnya untuk melakukan hal-hal ekstrim, tak seperti awal-awal pertemuannya yang mengasyikan. Hingga di tengah proses terapi, tiba-tiba sesuatu terjadi. Chauncey need Alice be brave. No, go back. You said that you loved me. Big Mommy me. Nobody loved Alice. You're lying. Big Mommy always leave. Cruel. Big Mommy hurt true friend. No. Baby, we shouldn't be friends. And you're three ugly grand. Setelah melakukan terapi, si dokter pun heran sejadi-jadinya saat mendengar suara asing selain suara Alice. Sesaat kemudian, si dokter berkata jika kasus yang dialami Alice sama persis dengan seorang bocil bernama Louis yang sebelumnya ia tangani. Dan yang lebih mengerikannya, kini Louis dinyatakan hilang secara misterius. Dirasa penyebab semua ini adalah Kenzie, Jess pun berniat membakar boneka beruang itu. Mendengar hal itu, sontak si dokter keheranan dan langsung menunjukkan sesuatu. Chauncey, you're three ugly. Oh my god! Sontak Jess pun syok parah saat si dokter berkata jika selama ini Alice tidak pernah membawa boneka apapun. It's a donut from England. Cross the poles. Or would you like Chauncey to see it? Those are for Chauncey. I'm scared someone is going to. Di tengah rasa syok, ia langsung menanyakannya pada Taylor. Dan menurut Taylor, tak ada boneka beruang karena semua itu hanya imajinasi Alice saja. Singkat waktu, Jess yang penasaran berniat mengecek gambar buatannya saat masih kecil. She was just here. Setelah mengecek gambar, mereka pun panik karena Alice tak ada di kamarnya. Dan ternyata, saat ini Alice sedang berada di basement dan melakukan sebuah ritual dari bahan-bahan yang sudah ia kumpulkan. Setelah mengumpulkan barang-barang dalam satu wadah, Alice diminta untuk segera membakarnya. Sontak mereka pun heran saat menemukan cat biru di tembok basement. Di malam harinya, Jess yang kebingungan tiba-tiba teringat dengan perkataan ayahnya jika dulu ia sempat dibawa ke dimensi lain oleh teman hayalannya, dan mungkin saat ini Alice mengalami hal tersebut. Akan tetapi Taylor tidak percaya dan memilih untuk mencari adiknya ke kompleks sebelah. Alice!
Di tengah pencarian, Tyler dihampiri Gloria dan berkata jika hilangnya Alice ada kaitannya dengan kejadian saat Jess masih kecil. Ia pun langsung mengajak Tyler ke rumahnya. Setibanya di rumah Gloria, ia pun ditunjukkan hasil gambar yang dibuat oleh Jess saat masih kecil yang mengatakan jika ia pernah pergi ke sebuah dimensi tak berujung dan ia yakin jika saat ini Alice terjebak di sana. Dan selama 20 tahun terakhir, Gloria yang terobsesi mulai melakukan penelitian tentang dunia hayalan yang hanya bisa dilihat oleh anak-anak. Dan menurut Gloria, teman hayalan itu adalah sebuah entitas nyata yang terjadi di setiap belahan dunia dengan bentuk yang berbeda-beda sesuai hayalan anak tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu, Tyler pun mengajak Gloria untuk pergi ke rumahnya. Sementara di rumah, Jess yang kebingungan terlihat menggambar ulang hasil coret-coretannya ketika masih bocil untuk mencari petunjuk. The last night I sat for her and Jessica opened a door. Alice went. Singkat waktu, Jess langsung menceritakan semuanya pada Tyler dan Gloria tentang persyaratan yang pernah Alice buat, di mana hal itu merupakan syarat untuk membuka portal. Dan kini ia yang memiliki daftar yang pernah dibuat Alice langsung mengumpulkan syarat-syarat itu. Something that burns. Setibanya di basement, Jess pun memulai ritualnya dengan melukai tangannya terlebih dahulu. We were lonely and scared and to love and to protect you. The ritual needed pain. Akhirnya ritual itu benar-benar bekerja membuka portal imajinasi. Tapi tiba-tiba hingga setibanya di alam imajinasi, Gloria terlihat kegirangan karena penelitiannya terbukti nyata, di mana di alam ini, asalkan mempunyai imajinasi, semua akan terwujud secara instan. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba Jess mendengar suara ayahnya dari arah lain. It's Setelah melihat bayangan itu, Jess pun sadar jika saat kecil ia telah diselamatkan oleh ayahnya. Namun sayangnya orang-orang yang tak percaya malah menganggap si ayah gelo. Di saat itu pula, Tyler pun heran dengan Gloria yang tiba-tiba pergi entah kemana. What are you doing? Dasar nini-nini peot! Gloria diam-diam menutup pintu keluar dari dimensi ini. Lalu dengan obsesinya yang aneh, Gloria malah menginginkan semua orang untuk terus berada di dimensi ini dan kembali menjadi anak-anak yang penuh dengan imajinasi. Lalu tiba-tiba modar! Si mapeot yang ingin muda kembali akhirnya meninggoy di mukbang sosok Kenshi. Lantas mereka yang khawatir dengan Alice bergegas untuk segera melakukan pencarian. Kill us all to keep Alice here. Wait! Suwe sekali mereka pun harus terpisah di ruangan yang berbeda. Di tengah kepanikan, Tyler pun merasa lega saat melihat Alice di sudut ruangan. Saat si bocil menghilang, Tyler merasakan firasat buruk saat melihat cahaya berbentuk beruang. Untung saja Jess berhasil menyelamatkan Tyler. Lantas di tengah pencarian, mereka pun menemukan pintu apartemen tempat tinggal mereka sebelumnya. Before I moved in. Alice! Hey! Rupanya Alice berada di sini dan sedang asyik mengumpulkan hadiah ulang tahun. Lantas Alice diingatkan jika semua ini tidaklah nyata. Namun Alice menolak
karena di tempat ini semua yang ia inginkan menjadi kenyataan, termasuk kehadiran ibu kandungnya. Melihat imajinasi Alice yang begitu kuat, Jess yang mempunyai hal yang sama berniat untuk melawannya agar bisa keluar dari tempat ini. To make something new. Melihat hal itu sebagai hal yang mengasihkan, Alice pun akhirnya tertarik dan tersadar. Hingga saat pintu keluar tercipta tiba-tiba. Let's get out of here. Saat sosok Kenshi menampakkan diri, Jess menyuruh anak-anaknya pulang lebih dulu. Saat ceker Jess pengkor, ia yang panik bergegas pergi menuju pintu utama. Dirasa belum cukup, mereka langsung menutup portal itu dengan cat seperti yang si ayah lakukan. Tapi tiba-tiba akhirnya, dengan kenekadan Alice, ibu tirinya bisa diselamatkan. Melihat rumah yang terbakar, mereka pun bergegas menyelamatkan diri. Di keesokan harinya, mereka yang tak punya tempat tinggal memutuskan untuk menginap di Ojon's Hotel. Namun seketika mereka panik saat lagi-lagi melihat boneka beruang. Rufus ran off on his own. Ya, meskipun bukan Kenshi, mereka yang tak ingin ambil resiko memutuskan untuk pindah hotel. Apakah teror Kenshi akan terus berlanjut pada bocah-bocah lain? Ya ndak tahu lah, kok tanya saya, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Rupanya sosok Kenshi ini adalah teman hayalan Jess saat masih kecil. Namun Jess yang sudah dewasa berhasil melupakannya. Hingga saat mereka kembali ke rumah lama Jess, sosok Kenshi malah menargetkan Alice. Namun berkat kerja sama mereka pun akhirnya bisa selamat dari sosok Kenshi. IMDb untuk film ini adalah 4,7 dan menurut saya yang cocok saja diberi nilai 5,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Imaginary 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya Kayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.